Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai dividen. Dividen adalah distribusi saldo laba kepada pemegang saham. Jadi dividen ini merupakan laba perusahaan di mana laba ini nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah TBK, perusahaan yang sudah listing sahamnya di bursa saham, ketika mereka menjual saham, perusahaan itu menjual saham, maka timbal baliknya adalah si pemegang saham ini yang membeli saham perusahaan tadi akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Nah, selanjutnya dividen ini dapat dibayar dalam bentuk tunai, saham atau properti. Jadi nanti tergantung dari ketentuan atau kebijakan yang diberlakukan. Selanjutnya, struktur organisasi pada sebuah perusahaan seperti pada gambar terlihat yang pertama adalah pemegang saham, pemilik saham perusahaan. Kemudian ada direksi. Nah, direksi ini biasanya dipilih oleh pemegang saham. Kemudian juga ada pejabat. Nah, pejabat ini dipilih oleh direksi. Kemudian di bawahnya adalah karyawan. Ini adalah struktur organisasi yang umumnya berada dalam sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya hak utama yang menyertai kepemilikan saham dari bursa. Nah, ini hak-hak apa saja sih yang dimiliki ketika dia memegang saham sebuah perusahaan? Yang pertama adalah hak untuk memilih dalam hal yang menyangkut korporasi gitu. Kalau tadi kan ada hak-hak, misalnya kalau di perusahaan itu ada namanya rapat umum pemegang saham gitu. Jadi semakin besar perusahaan apa dimiliki sahamnya oleh si pemilik saham tadi, maka si pemilik saham tadi semakin besar daya tawarnya, semakin besar kepemilikan kewenangannya terhadap perusahaan tadi. Ketika si pemegang saham memiliki 50+1 atau 51% saham, maka dia bisa dikatakan menguasai perusahaan itu secara kuat gitu, karena dia punya kekuatan untuk menentukan gitu. Contohnya tadi menentukan direksi gitu ya. Nah, dia punya kekuatan tersebut gitu. Tetapi kalau misalnya kurang dari 50%, maka nanti akan digabung ke pemilik-pemilik yang lain. Nanti mungkin akan ada komunikasi untuk menentukan direksi misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi hak untuk berbagi dalam distribusi pendapatan. Nah, ini juga dia mempunyai hak untuk mendapatkan pendapatannya juga atau laba. Kemudian hak untuk berbagi dalam aset likuidasi. Nah, ini juga sama, hak untuk berbagi dalam aset likuidasi. Aset yang dilikuidasi biasanya aset-aset itu akan dinilai, kemungkinan akan dijual, nah hasilnya itu akan dibagikan. Nah, kemudian selanjutnya tingkatan pemegang saham secara umum biasanya ada saham biasa, yang kedua adalah saham preferred. Saham biasa ini adalah kepemilikan dasar saham dengan hak suara dalam pemilihan direksi, berbagi dalam distribusi pendapatan, dan membeli saham tambahan. Ini untuk saham biasa. Kemudian saham preferred adalah sebuah kelas saham dengan hak istimewa atas saham biasa dalam pembayaran dividen dan likuidasi perusahaan. Jadi intinya di sini ada tambahan
hak istimewa lah untuk pemilik saham preferen ini. Kemudian selanjutnya, nah laba usaha tadi nanti akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham ini, baik saham preferen ataupun saham biasa tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tipe dan cara pembayaran dividen. Nah, pembayaran dividen ini ada yang dinamakan dividen cash atau cash ya. Kemudian ada juga dividen non cash atau dividen non cash. Untuk dividen non cash sendiri atau non cash adalah ada dua bagian. Yang pertama adalah dividen saham atau stock dividen, dan juga ada stock split gitu ya, atau pemecahan saham. Nah, ini adalah beberapa hal mengenai tanggal yang berkaitan dengan dividen. Yang pertama kita lihat tanggal pengumuman adalah tanggal pada saat pembayaran dividen diumumkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah tanggal ex dividen, adalah tanggal di mana pembeli saham sebelum tanggal tersebut berhak atas dividen. Kemudian yang ketiga adalah tanggal pencatatan, di mana semua pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tersebut berhak atas dividen. Kemudian yang keempat adalah dividen dibayarkan pada tanggal pembayaran kepada semua pemegang saham yang berhak menurut catatan yang dibuat pada tanggal pencatatan. Ini adalah beberapa hal mengenai tanggal dividen. Kemudian selanjutnya adalah dividen cash atau kas ya. Nah, dividen cash atau kas ini adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada umumnya, cash dividen ini lebih disukai oleh para pemegang saham dan lebih sering dipakai perseroan jika dibandingkan dengan jenis dividen yang lain. Nah, ini umumnya yang paling diminati ya. Kemudian ada juga dividen non cash atau non cash tadi ya. Yang pertama adalah tadi ada dividen saham atau stock dividen. Yang kedua adalah stock split atau pemecahan saham. Nah, kita lihat untuk dividen saham atau stock dividen adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, bukan dalam bentuk uang tunai. Jadi dibayar dengan tambahan kepemilikan saham. Gitu. Kalau tadinya sahamnya satu lot misalnya jadi 2 lot gitu, karena tidak dibagikan dalam bentuk tunai. Kemudian selanjutnya stock split atau pemecahan saham. Nah, pemecahan saham atau stock split ini berarti membagi jumlah saham menjadi lebih kecil atau menjadi lebih banyak sahamnya gitu ya. Nominalnya lebih kecil gitu ya, lebih rendah. Perusahaan melakukan ini untuk membuat harga saham lebih terjangkau. Harga split 2 untuk 1 berarti menggandakan jumlah saham yang beredar dengan harga saham turun setengahnya. Nah, nilai perusahaan tidak terpengaruh. Intinya biasanya ini harga-harga saham yang cukup tinggi ya. Nah, agar para calon pemegang saham ini bisa membeli dengan dengan saham yang ditawarkan tadi, maka dimungkinkan dilakukan stock split ini gitu. Atau istilahnya pemecahan saham. Baik, selanjutnya
Nah, alasan dilakukan dividen saham dan stock split atau ini istilahnya tadi yang non cash tadi ya, dividen pembagian non cashnya ya. Kita lihat, alasannya perusahaan ingin menahan kas atau cash ya karena dibagikannya non cash. Ini alasan yang pertama, tetapi juga ingin membayar dividen. Maka, di sini dengan membayar stok dividen atau stock split. Jadi perusahaan tidak menahan dividen, tetapi dia tetap perusahaan itu ingin, menahan cash, uang cash. Maka dividennya dibayarkan dengan tadi, contohnya tadi dengan saham gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perusahaan ingin memperoleh trading rank yang dianggap ideal. Nah, di sini berarti, perusahaan biasanya, ingin menargetkan, satu posisi nilai tertentu gitu. Ya kalau diistilahkan dalam konteks saham itu adalah bearish atau bullish. Ini bukan keduanya tetapi pada posisi tertentu yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ada trading rank yang, apa namanya, diacu ke sana. Kemudian perusahaan ingin memberi signal ke pasar. Penemuan empiris menunjukkan bahwa harga akan bereaksi positif pada saat stock split diumumkan. Nah, ini apa namanya? Secara empiris ternyata stock split ini berpengaruh positif gitu. Jadi intinya ketika melakukan stock split atau non cash ini apa namanya? Istilahnya tadi ingin menghasilkan suatu reaksi yang positif dari pasar tadi terhadap saham yang ditawarkan atau terhadap saham yang beredar. Baik, itu saja untuk materi di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.